Halo Sobat Biker, hari ini saya mau bikin video cara membenarkan sepeda listrik yang bengkok ya. Jadi ini kemarin sepeda ini jatuh, gara-gara jatuh stangnya jadi bengkok, terus ini bodinya juga jadi pada lecet, sama step ini jadi macet. Tapi kita fokus dulu benerin stangnya yang bengkok. Jadi buat alat-alat yang dibutuhin buat benerin stang bengkok itu, pertama obeng buat buka speedometernya, sama kunci L. Cuman saya lupa ini ukuran berapa. Jadi dua alat ini kita pakai buat benerin stang sepeda listrik yang bengkok. Jadi pertama-tama kita buka dulu dua skrup yang ada di balik speedo, sama satu skrup yang ada di belakang speedo. Oke, ini kita buka dulu. Sama dua lagi di depan kita buka. Oke, setelah tiga skrupnya ini lepas, nah kita lepas speedometernya. Ini hati-hati ya, karena kabelnya ini juga kan dia kabelnya nggak bisa dilepas ya. Jadi kita gantungin seperti ini. Nah, jadi baut buat ngencengin itu ada di dalam sini. Cuman kalau kita langsung ngencengin dari sini itu biasanya sering kurang kenceng. Makanya sekarang kita lurusin dulu stangnya. Kita pastiin stangnya udah lurus. Kalau kita rasa stangnya udah lurus, nah kita buka 4 baut yang ada di sini itu pakai kunci L ya. Jadi kita buka dulu 4 baut ini pakai kunci L. Ini kalau susah bisa dibantu pakai kunci T ya buat membukanya. Sini ini buat kencengin bautnya kalau misalkan sepeda listrik bengkok ya. Ini pakai kunci L. Terus buat kencenginnya dibantu sama kunci T. Oke, kita cukup kencengin aja, cuman ini harus dipastiin ya si stang sama rodanya udah benar-benar lurus, baru kita kencengin. Oke, ini udah kenceng. Kita coba pasang lagi stangnya.
tapi nggak usah kenceng-kenceng dulu. Ini cuma buat mastiin bahwa kalau si stang sama rodanya itu udah sesuai, udah lurus. Kita pasang dulu dua aja baut yang dipasang. Oke, kita lihat dulu apa udah lurus atau belum. Jadi setelah dikencengin kita harus pastiin dulu si stangnya itu udah lurus ya. Bisa dilihat nih, stangnya udah lurus. Nah, kalau udah lurus kita pastiin lagi kencengin baut yang tadi ada di dalam sini. Nah, kita pastiin lagi baut yang ada di tengah ini udah kenceng. Jadi jangan sampai nanti kalau udah capek-capek dipasang ternyata baut yang di sini masih longgar. Kita kencengin. Kalau udah yakin kenceng, oke, udah kenceng. Kita pasang lagi stangnya, sekalian kita setel tingkat kemiringan stangnya kan. Ini 4 baut yang tadi buat kunci stang udah dipasang. Sekarang bautnya kita kencengin, tapi jangan terlalu kenceng. Nah, sekalian kita setel nanti kemiringan stangnya. Jadi kencengin dulu, tapi nggak usah terlalu kenceng juga. Mungkin dia udah ngikat stangnya, biar stangnya dia masih bisa di setel tapi nggak lepas. Oke, sekarang kita sesuaikan posisi nyamannya kita sambil duduk. Misalkan kita nyamannya segini nih, kalau kita udah dapet posisi nyamannya kita, sekarang tinggal kita kencangkan si 4 baut buat ngikat buat ngunci stang ini. Nah, setelah dipasang kita bantu pakai kunci T ini buat memastikan kalau ini udah benar-benar kenceng ya, supaya jangan sampai nanti lagi dipakai tiba-tiba dia longgar. Nah, nggak akan nyaman juga. Oke, udah kencang semua. Sekarang kita pasang speedometernya. Hati-hati kabelnya jangan sampai tarik ya. Nah, rawan putus juga di sambungan soketnya. Oke, nah terpasang speedometernya, kabelnya juga kita rapihkan. Oke, sudah terpasang, kabelnya udah rapih ya. Sekarang kita pasang dulu satu skrup yang ada di belakang supaya dia nggak berubah posisi. Nah, kita pasang satu dulu skrup yang ada di belakang ini. Nggak usah dulu kenceng, ini supaya speedometernya nggak berubah posisi atau jatuh. Mending dia ngikat dulu di stang. Nah, selanjutnya kita pasang si visornya ini di depan. Cuman kalau pasang visor itu harus langsung sekalian di skrup ya. Oke, pastiin dulu lubangnya udah pas, kabel-kabel nggak ada yang nyangkut, baru kita pasang visornya.
agak ribet sih. Kita masukin dulu satu baut. Usah dulu kencang. Ini kita pasang satu lagi. Oke, baru kita pasin dulu semuanya. Udah sesuai, udah lurus, gak ada yang kejepit kabelnya. Baru kita kencangkan. Yang pertama kita kencangkan yang depan dulu ya. Kenapa harus disesuaikan? Karena dia posisi lubangnya itu enggak apa ya, enggak simetris tuh, bisa dilihat. Jadi dia kalau nggak disesuaikan, yang kelihatannya nanti kurang pas. Kalau udah disesuaikan baru kita kencangkan. Sekarang kita kencangkan yang bagian belakang speedometer. Oke, udah kencang, udah rapi. Oke, setelah kita pasang speedometer, kita cek lagi apakah ada yang error, karena takutnya tadi waktu stangnya dilepas ada kabel-kabel yang ketarik. Makanya kita cek dulu. Pertama, sen biasanya yang gampang. Ini sen kiri nyala ya, lampu sennya. Selanjutnya cek lagi sen kanan nyala. Klakson nyala. Lampu utama nyala. Control speed nyala ya. Jadi setelah dicek berarti udah dipastiin semuanya aman. Jadi selesai. Itu tadi cara buat ngencengin baut sepeda listrik yang stangnya sering bengkok. Ini kemarin bengkok itu karena kemarin itu sepeda listrik ini dia jatuh waktu dipakai anak saya. Dia jatuh ke sebelah kanan, jadi ya stangnya bengkok, terus juga bodinya baret-baret ya. Ini juga baret, terus ini juga jadi agak macet tuh, dia susah buat dilipat. Cuma nanti saya cari tahu ini gimana cara bener ini. Yang penting fungsinya juga masih belum keganggu, cuman kalau mau dilipat dia harus agak sedikit dipukul. Oke, jadi udah selesai. Kita perbaiki stang sepeda listrik yang stangnya bengkok. Cuman yang harus diingat buat sobat e-biker, kalau buka speedometer terus buka stangnya, itu yang harus diperhatikan itu kabel-kabelnya. Jangan sampai kabelnya ketarik atau lepas, karena nanti ya resikonya kita kan nggak tahu. Namanya sepeda listrik itu pasti kan ada sensor-sensor, takutnya ada sensor yang rusak. Jadi yang paling utama tuh hati-hati nanti kalau ngelepas speedometernya sama stang itu, kabel-kabel ini
harus dipastiin dia aman dan tidak ngebelit ya atau kejepit. Oke, buat sobat dealer, jangan lupa komen, like dan subscribe nya.